Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Semoga apa yang saya bahas dan saya presentasikan pada video ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan juga bermanfaat pula buat saya agar berkembang ke depannya. Oke, jadi di video ini saya akan mempresentasikan dari tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Bu Eka Mistikorini Eskom Mkom, pada mata kuliah saya basis data. Jadi beliau memberikan tugas untuk membuat sebuah IRD database dengan A NRP genap dan B NRP ganjil, dan saya absensinya masuk ke nomor genap yang dimana membuat database perpustakaan. Oke, untuk IRD yang saya buat seperti ini, yang dimana ada tabel siswa, pengembalian, petugas, pinjaman, buku, dan rak. Alur dari IRD yang saya buat ini, yang dimana siswa ini ketika ingin meminjam sebuah buku, dia akan masuk ke dalam tabel peminjaman. Yang dimana dalam tabel peminjaman ini ada tanggal peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ada relasinya yaitu siswa, buku, dan petugas. Nah, jadi ketika seorang siswa ini ingin meminjam sebuah buku, dia akan mendapatkan sebuah buku yang dimana buku itu akan diberikan kepada petugas dan di-scan dan diberi tanggal kembali pada tanggal sekian. Nah, jadi untuk alur peminjamannya seperti itu. Dan tabel buku sendiri ini memiliki relasi berupa rak buku ID ini yang untuk peletakan dari lokasi buku itu berada di mana. Dan untuk tabel pengembalian ini untuk siswa yang ingin mengembalikan sebuah buku, dia akan menuju ke tabel pengembalian yang dimana di dalamnya ada tanggal pengembalian dan denda. Dan ada relasi dari petugas dan siswa, yang dimana ketika tanggal ditentukan pengembaliannya itu di tabel peminjaman ini pada tanggal sekian dan seorang siswa itu melebihinya, maka terkena denda. Seperti itu. Lanjut. Untuk tugas praktikumnya, desain tabel minimal 5 tabel yang sesuai dengan tugas pendahuluan di atas. Nah, nomor satunya selesai ya teman-teman, karena tadi seperti yang saya jelaskan dari tabel-tabel yang telah saya buat, siswa, pengembalian, petugas, peminjaman, buku, dan rak. Lanjut ke nomor 2. Gunakan perintah SQL untuk membuat tabel, isi tabel masing-masing 10 data. Oke. Untuk pembuatan tabel itu kita gunakan CMD. Buka CMD, login ke database. Kita gunakan SQL SIO database untuk menampilkan semua database yang ada pada laptop ini yang pernah saya pakai. Di sini kebetulan saya juga sudah membuat dari tabel perpustakaan sendiri, dan saya
tinggal menggunakannya. Untuk pembuatan database itu menggunakan sintak create database, nama terserah itu seperti itu. Nah, tadi yang kita buat dengan font KDSKF itu terdata dalam database kita karena kita tadi membuat create. Dan sekarang saya akan menggunakan use perpustakaan. Oke, perpustakaan, kita melihat apa aja yang ada di tabel perpustakaan ini. Ini di tabel perpustakaan sudah ada buku, peminjaman, pengembalian, tugas, rak, dan siswa. Kembali ke pertanyaan tadi, gunakan perintah scan untuk membuat tabel. Nah, untuk pembuatan tabel berarti selesai ya. Untuk pembuatan tabel sendiri itu dengan cara create table dengan nama tabelnya, yaitu seperti ini teman-teman. Almost one column, oh iya. Dengan nas gini, datanya nt, not null, koma, dan segini, terus string sih, var char baru. Nah, seperti itu. Untuk menampilkannya, show. Nah, baru. Tabel dari baru muncul karena saya tadi membuat tabelnya. Dan untuk pertanyaannya yang membuat tabel, isi tabel masing-masing 10 data itu sudah saya lakukan karena nah ini teman, DSC buku, DSC rak, semua sudah saya lakukan. Perintahnya adalah dengan cara seperti tadi. Tapi untuk menambahkan kolom pada tabel itu dengan cara kolom pada tabel adalah alter tabel katakan tabel rak terus enter.
add column baru dengan tipe data varchar 20. Nah, nah baru tabel baru muncul. Seperti itu untuk menambah tabelnya. Karena di sini saya sudah membuat masing-masing 10 data dan lanjut untuk ke nomor 3. Ketika buat perintah DDL dan DML dari tabel di atas yang terdiri dari insert, update, delete, tabel baris, tambah kolom. Oke. Untuk pertama perintah insert. Insert itu digunakan untuk memberi sebuah data pada setiap kolom. Nah, karena di sini saya sudah memberi semua data pada setiap kolom dari masing-masing tabel seperti ini untuk menampilkan data-data tersebut. Select from buku misal. Form, astagfirullahaladzim. From. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah ada dari data seperti ini dan kita tambahkan data lagi, itu dengan cara adalah insert itu apa ini, buku get ID score buku koma kode skor terus judul space underscore penulis benar skor tahun skor terbit. Judul buku, oke, ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, stok. Oke, langsung enter, tambah values, ID-nya 80 lah, 80. Yes. Tipe data jam 11 berarti 11. Nah, 11 juga. Kenapa tidak jadi 80? Karena di sini untuk ID rack integer cuma menampung 11 sampai. Ya, terus koma kodenya kita pakai 4. Terus untuk itu tipe data varchar. Varchar itu berarti menggunakan kutip. Itu rak itu tadi di atas itu. Rak. Berarti ini untuk varchar ini terus nambah judul buku, katakanlah ya sini. Teks itu pasti varchar. Untuk teks itu varchar. Untuk
teks itu pasti ada kutipnya. Terus penulisnya itu sini. Koma benar. Koma tahunnya itu ini. Terus koma 6. Oke, langsung. Nah, select from terdata ya, karena kita dibuat baru. Seperti itu. Setelah itu perintah update. Perintah update. Nah, bagaimana kalau seandainya data ini diupdate gitu, untuk judul bukunya? Oke, kita gunakan perintah update dengan cara data. Nama tabelnya itu adalah tabel buku, terus set tadi judul buku, judul underscore buku dengan Yono lah. Terus where itu where id underscore buku dengan ini primary key-nya ya, dicantumkan 44411 koma. Kayaknya itu nggak usah kutip. Salah-salah di ini, update-nya kurang. Nah, sudah terganti. Sekarang lanjut ke pertanyaannya. Buat delete. Nah, untuk delete itu delete pada DML atau DDL itu dengan cara, kalau yang di DDL itu dengan alter tabel nama tabelnya, tabel buku tadi, terus drop column kode buku lah, kode skor koma.
coba lagi, alter tabel buku, drop kode buku. Alter tabel buku, drop alter tabel buku, drop. Skor typo di bagian columnnya seperti itu. Nah, untuk yang di bagian DML itu dengan cara delete, kita lihat select dulu. From kita delete bagian yang terakhir Yono itu. Delete from buku, enter where nama skor. Where itu enaknya kita buat yang judul buku itu dengan 44411. Nah, delete from buku where salah lagi, where ini harus diberi sesuaikan dengan kolom di atas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah tambah baris. Tambah kolom tadi seperti yang tadi sudah saya praktekkan. Bagaimana cara untuk menambahkan baris? Itu dengan cara yang tadi itu yang insert into yang bagian ini itu nambah baris. Sekarang coba kita nambah kolom. Bagaimana cara untuk nama kolom kita tambah? Nah, cara menambah kolom itu adalah SQL dari DDL. Alter tabel nama tabelnya apa? Nama tabel yang kita akan tambah katakanlah ra add column baru varchar
alter table ra alter table oke. Salah. Alter table ra add column baru. Char terduplikat berarti sudah ada di bagian ra untuk baru. Kita ganti nama lain. Alter table ra add tadi mana add bbb sd ra bbb. Lanjut untuk lakukan nomor 4, lakukan pengurutan data menggunakan order by, gunakan OK. Kita langsung execute. Caranya adalah kita di sini untuk yang account, perintah account untuk menghitung dari ID anggota, katakanlah DSC anggota anggota siswa. Untuk menghitung dari jumlah setiap kolom pada setiap baris pada siswa ini. Fungsi account seperti itu. Perintahnya adalah select account ID underscore anggota as ml total di kota from siswa. Nah, 10. Lanjut untuk ke yang sum. Sum adalah untuk menghitung dari total jumlah nilai. Katakan kita menotal nilai stok pada buku. Select sum stok as total stok from total stoknya 105. Lanjut untuk yang tadi ada kon, kita pilih yang AVG dulu.
select nah, VG ini untuk menghitung rata-rata pada semua data tersebut yang kita pilih. Seperti katakanlah aku ingin memilih stok as rata stok from buku penampil 9455. Lanjut untuk yang min adalah katakanlah aku ingin melihat stok paling sedikit pada buku. Cara min stok minimal stok from stok paling sedikit adalah 6. Lanjut untuk yang max, nilai paling tinggi, dengan cara select max stok as max stok from buku. Nah, maksimal nilai paling tertinggi sendiri stok paling tertinggi sendiri di buku itu adalah 14. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.